Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Garasi 91, balik lagi di channel kita Garasi 91, di mana channel ini untuk membantu teman-teman dalam memilih mobil agar teman-teman tidak salah pilih mobil dengan sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini kita mau bahas kedua mobil andalan ya, MPV asal pabrikan Jepang ya. Di sini ada Nissan Serena tahun 2014. Dan kebetulan ini yang tipe panoramik ya, cukup langka. Dan di sini ada dari pabrikan Toyota Foxy tahun 2018. Ya, seperti apa kedua komparasi ini? Kalau teman-teman mau lihat, mau tahu perbedaannya yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, saksikan terus sampai selesai, tonton sampai habis. Sobat Garasi 91, selamat datang di Garasi 91. Garansi mesin dan transmisi teman-teman harus dapat itu 1 tahun. Mobil bukan bekas banjir, bukan bekas insiden parah, kanan darurat di seluruh Indonesia 24 jam. Itu selama 1 tahun. Garansi mesin dan transmisi teman-teman harus dapat itu 1 tahun. Oke Sobat Garasi 91, kenapa kita mau bahas kedua mobil ini? Ini masuk ke dalam segmentasi yang memang sama ya. Ini sama persis. Kalau dibilang Foxy itu baby-nya Alphard ya, baby Alphard. Baby Alphard dia keluar, mungkin masuk Indonesia, mulai diproduksi dan mulai dipasarin di Indonesia itu pertama kali tahun 2017 ya. Sedangkan tapi Serena itu sudah mulai, ada yang build up. Cuman kita bahas yang emang pasaran, yang emang sudah banyak lah. Emang resmi dijual oleh ATPM, itu C24 ya, C24. Mulai di pasaran itu tahun 2005 kalau nggak salah. Generasi awal berarti? Iya, itu generasi awal. Tapi ada lagi sebelumnya aja. Yang CBU ya? Yang CBU. Gitu. Nah, ini mulai facelift itu di tahun... Mulai facelift, ada yang kelewat juga tuh. C24, C25 nggak masuk. Oh, CBU di Indonesia. Tapi ada tapi build up. Import. Itu masuk importir umum. Unitnya juga jarang. Nah, yang emang resmi masuk ke Indonesia ini yang C26. Ini C26. C26 ini mulai di tahun 2013 ya. Yang tadinya ala-ala camper van ya. Kalau sekarang MPV, kalau dibilang ya cukup boxy ya. Walaupun nggak seboxy Foxy. Cuman di sini Serena langsung, ini mobil peruntukan untuk lebih menonjolkan aura elegannya, mewah, terus pemakaian yang emang didominasi dengan pemakaian dalam kota. Gitu. Serena C26 ini masuk ke Matic CVT. Ada yang bilang orang ringkih, tapi kita nggak pernah dapat juga sih Serena yang C26 ini Matic-nya bermasalah. Itu juga jarang. Kalau dibilang malah ada sebuah perubahan ya, ada sebuah perbaikan dari Nissan Serena untuk Serena yang C26 ini, Matic-nya malah jarang trouble yang C26 ini. Ya, kelihatan ya perbedaannya ya. Perbedaan di sini Serena secara desain family man banget. Family man banget ya. Modelnya ya biasa tapi malah long last gitu. Kalau ke Foxy kita lihat langsung ke aura modern ya, futuristis. Terus grill-grillnya juga lebih agresif ya. Kalau ini lebih kalem lah Serena ini. Nah, kebetulan ini tipe yang langka nih, yang panoramik. Nah, kenapa kita komparasi ini? Walaupun beda tahun, harganya juga jauh beda ya. 100 juta lebih perbedaannya. Cuman, biar Sobat Garis 91 bisa pilih mana emang yang mau value for money, ya. Ini udah murah nih, Serena yang ini. Walaupun fungsinya sama, harganya jauh beda. Atau Foxy yang memang tampilannya lebih fresh, lebih elegan, lebih up to date ya, lebih kekinian lah kalau Foxy. Walaupun mesinnya udah beda ya. Kalau yang sekarang MR kalau nggak salah, yang C24 tuh QR ya. Ini MR20. Tenaganya bisa menghasilkan 145 ya, 145 PS dengan torsi 200, sekitar 205 sampai 210 Nm. Nah, disalurkan ke transmisi penggerak depan ya, front wheel drive dengan transmisi CVT.
CVT Pak. CVT. Ini udah CVT. Kalau yang C24 masih Matic tuh, masih Matic konvensional. Kuat juga CVT-nya. Nah, tapi kenapa ya? Kan ini berubah ke CVT C26. Kita dulu pernah sempat rame jualin yang C2 waktu masih eranya C24 ya. Iya. Masih eranya C24 kita sering jualin. Nah, itu memang beberapa unit Matic-nya malah lebih ringkih. Itu biasanya lebih kita suka overhaul tuh banyak tuh. Serena C24. Nah, nggak tahu kenapa ini walaupun tadinya AT sekarang ke CVT, Malah lebih kuat. ini malah kita jarang nemuin trouble yang di C26 ini gitu. Padahal CVT loh. Nah, CVT-nya ini malah lebih bandel. Menurut pengalaman kita ya. Betul. Menurut pengalaman kita karena kita beberapa C24 itu kita sering kedapetan Matic-nya bermasalah. Kita sering overhaul, kita reparasi, kita permajaan Matic-nya. Nah, selama kita pegang C26 itu kita nggak pernah dapat Matic-nya bermasalah. Belum pernah ya. Dari sekian mungkin udah hampir ya udah banyak, udah ratusan kali kita megang beginian ya dari 10 tahun ke belakang lah gitu. Kita belum pernah kedapetan Serena C26 ini Matic-nya bermasalah. Oke, kita masuk ke dalam. Sudah start stop engine button. Udah start stop engine button. Nah, dia yang tipe panoramik. Nggak sunroof gitu. Harganya 100 jutaan, beda 100 jutaan sob, ya kan? Harga beda 100 jutaan, cuman kalau gue bilang secara fungsi ya, nggak terlalu beda jauh malah sama Foxy. Hampir sama lah. Hampir sama, ya. Dia ya kayak, dia udah keyless entry, start stop engine button, ya mungkin kalau head unit ini masih head unit di eranya ya. Di eranya ya belum ada. Head unitnya masih original juga nih, masih orisinil bawaan pabrik ya. Di eranya ya, udah head unit, udah double din ya, udah layar touchscreen. Mungkin itu sebagai keunggulannya dulu, tapi kalau sekarang ya mungkin udah ketinggalan. Belum ada face comment, Pak. Belum ada face comment, belum ada apalagi Android Auto atau Apple CarPlay ya. Ya ini di masanya ya lah ya, gitu. Ya itu kalau bilang bukan minor ya. Itu bukan minor ya. Cuman ya kalau mau lengkapin kebutuhan ganti head unit gitu. Cuman kalau secara fungsi kayak panoramik, tapi keunggulan kalau Foxy ada sunroofnya ya, ada panoramik. Ini lumayan ya, tipe yang lumayan langka ya. Lumayan langka. Terus dia ada mode berkendara, eco mode. Terus retract mirror. Nah, MID clusternya juga udah full digital loh. Nah, itu loh. Gokil ya, Nissan ya. Coba lo bayangin. Tahun segini udah full digital ininya. Speedometernya. Sudah full digital. Speedometernya, ada tachometernya. Terus ya ada average speed, jarak, sisa BBM, jarak untuk konsumsi BBM ya, beberapa setting, maintenance, ecometer, full consumption, cukup lengkap loh untuk ukuran mobil tahun segini loh. Ya value for money banget nih, ya, worth it banget nih mobil. Ya makanya teman-teman sobat garis Manso tuh tinggal pilih tuh sesuai budget yang emang beli. Kalau dibilang fungsinya mirip, kalau kita bandingin sama Foxy fungsinya mirip. Nah, keunggulan dari Serena nih kayak gini-gini nih. Dia kompartemen-kompartemennya tingkat kepraktisannya ya. Kompartemen, laci-laci itu banyak banget loh. Di depan pengemudi ini ada, iya kan? Terus di sini juga ada, di atasnya ada, di tengahnya ada buat naruh-naruh barang juga tanpa tutup laci. Nah, ini soft opening juga nih. Iya nggak? Penempatan, terus di sini ada cup holder juga di tengah. Enak, tingkat kepraktisannya oke banget. Di sini juga ada tempat buat naruh-naruh barang ya. Banyak simpanan, bisa simpan simpanan nggak, Pak? Gimana tuh, Duk? Di sini ada cup holder juga kanan, ya kan? Terus enak. Maksudnya lo pakai ini tingkat kepraktisannya lengkap ya. Laci depan. Ini jarang nih soalnya laci depan pengemudi gini kan juga jarang nih. Nah ini juga biasanya laci cuman laci bawah ya. Ini laci atas bawah, tengah juga ada. Kalau kita masuk nih di belakang,
Kalau untuk duduk ya, untuk duduk sih, kalau legroom, headroom kita udah nggak usah ngomongin ya. Ini panoramik. Cuman yang agak beda nih di Serena. Nih kita contoh di baris ketiga. Nih kita bisa jadi buat 3 penumpang. Ini kalau ini kita bisa jadiin armrest juga. Di sini juga ada armrest di door trim. Nah, cuman dia bisa, nah, tuh dia punya rel yang di sini, yang tadinya di sini bisa buat 3 penumpang. Kalau kita mau pakai di depan itu bisa tuh, bisa buat juga laci ya. Ini bisa dijadiin tempat duduk anak kecil loh. Jadi bisa buat 3 orang depan. Ya, kenapa bisa direkomendasikan? Dia juga punya titik buat seat belt. Kalau belakang kita ya Enggak ya? enggak lah. Enak, cukup nyaman, apalagi dibuka panoramiknya. Dia punya headrest juga. Dia punya headrest. Ini bisa buat 3 orang juga loh. Ada cup holder juga di belakang. Cup holder di belakang, apalagi dibuka panoramiknya jadi berasa luas. Ini panoramiknya yang agak unik. Nggak tahu nih kenapa di atas ini kan dia punya TV ya. TV karena mungkin karena ada TV-nya ya. Tetap dipertahankan TV plafonnya. Nah ini panoramiknya agak menjorok ke belakang. Jadi kalau gue bilang emang peruntukan khusus malah kayak di baris ketiga nih. Iya, di belakang. Buat menikmati panoramiknya. Kita ke bagasi. Walaupun duduknya juga udah nyaman, maksudnya nggak kita maju-majuin, bagasinya juga masih luas. Ini tingkat kepraktisan, fleksibilitas ini yang kalau gue bilang unggul, Serena ini lebih unggul. Nah kalau ini sama ya, buat pelipatan, penutupan. Kalau kita mau bagasi ya, kita mau manfaatin bagasi, dia lipat Oh, samping juga ya? samping juga. Jadi luas banget, luas. Serena tuh luas banget, enak. Oke, Sobat Garis 91, kita ke Foxy. Desain udah kita bahas, mesinnya sama-sama 2000 cc ya. Cuman tenaga agak lebih besar sedikit di Foxy. Bisa mengeluarkan tenaga 171 PS dengan torsi. Nah, kalau torsinya hampir mirip nih. Sekitar 205 sampai 210 Nm. Hampir-hampir mirip Serena sama Foxy. Cuman tenaganya secara horsepower ini lebih besar. Tapi pengalaman Sama-sama dulu gitu. Kalau irit lebih irit Foxy. Lebih irit Foxy. Diklaim dari pabrikan itu bisa di atas 1:15. Kalau Serena memang agak lebih boros. Apa karena ini teknisan? Serena ini emang agak lebih boros dalam kota tuh diklaim kalau pabrikan di atas 1:10. Tapi dari pengalaman itu bisa 1:8 lah dalam kota. Tapi keluar kota bisa di atas 1:10 loh. Ini Serena. Iya. Kalau desain ya emang lebih elegan ya. Lebih modern sih emang. Jauh lebih modern. Ground clearance juga agak lebih tinggi Foxy. Tapi kalau fungsi yang kita balik lagi nih, kalau fungsi hampir sama emang. Kalau Foxy tadi kebetulan itu ada panoramik, nih juga ada panoramik sunroof ya kan. Yang depan nggak bisa dibuka. Nah ini nggak bisa dibuka, cuman ke atas doang. Ini cuman ke atas doang. Kalau belakang panoramiknya malah kita sebutnya double sunroof ya. Double sunroof. Karena apa? Kalau panoramik setahu kita ya definisinya panoramik itu kan cuman panoramik aja, cuman buka kaca berbentuk jadi panorama gitu ya. Iya. Kalau Serena panoramik nggak bisa dibuka. Kalau ini depan belakang bisa dibuka kacanya. Kalau di Bekasi itu makin panas atau makin dingin, Pak? Makin dingin, soalnya kan ada salju dikit. Ada salju dikit. Nah, AC dingin, kita dapat kilometer di tahun 2018 ya. Ini mobil tahun 2018, kilometer kita dapat di 80.000 ya. Setir juga masih bagus. Wood panelnya juga masih bagus. Interiornya kita masuk ke sini emang kelihatan mobil beda era. Eranya beda emang. Di sini jauh lebih modern. Tapi gue ngerasain di dalam Foxy sama di dalam Serena, Foxy itu lebih sempit berasanya. Oh, Foxy lebih sempit, Pak. Lebih sempit. Cuman ya dia lebih modern. Dia lebih modern. MID clusternya malah kalau di Serena udah full digital, ini masih jarum. Walaupun dia punya ada
MID kecil di sini untuk bantuan informasi ya, untuk tambahan informasi bisa di sana di tengah. Dan dia juga ada head unit yang udah Android Auto dan Kayaknya belum ya? belum ya? Oh belum sob. Belum ya. Bawaan belum. Oh kalau yang 2018 belum ternyata. Tapi udah mirroring. Udah mirroring, Sobat Garis 91 bisa miracast juga ya. Untuk bisa layar HP bisa disambungin untuk di transisi ke layar head unitnya. Dia punya tombol-tombol fisik di sini, banyak ya tombol fisiknya untuk AC-nya. Ini satu, ini cuman buat setelan AC nih, segini banyak tombol. Foxy emang lebih kelihatan lebih modern dan lebih ketika ini lebih mewah ya, karena jadi kelihatan mobil emang beda generasi itu, beda era emang kelihatan. Secara fleksibilitas, tingkat kepraktisan, malah gue milih unggul di Serena. Nih kayak Foxy nggak ada ini yang dashboard. Ya kalau speedometer ya ini biasa ya speedometer di sini ya. Kalau Serena kan ada di sini nih. Agak di depan, agak menjorok ke sana. Agak unik gitu loh kalau di Serena. Ya ini mobil-mobil pada umumnya, apalagi masih jarum. Kalau Serena udah dari tahun 2013 udah digital, full digital loh, Sobat Garis 91. Nah, dia punya power window all auto. All auto. Dia punya power window all auto. Kalau luas, gue berasa lebih luas yaitu keunggulan Serena. Di Serena lebih luas, di sini berasa lebih sempit gue. Dengan tinggi gue 181 cm. Ini kayak kaki, kalau Serena tuh gue nggak mentok-mentok ya ke kanan kiri. Kalau ini berasa gue mentok ke kanan kiri. Dalam kabin tuh emang berasa lebih luas Serena. Terus sama fleksibilitas dari pelipatan-pelipatan jok ya. Ini juga ada armrest sama ya. Di sana belum kulit, di sini udah kulit. Kulit, tengahnya ada pori-pori ya. Ini gue suka nih yang kayak gini nih, jok-jok kayak gini nih. Jadi di tengah tuh dibikin jok yang ada buat sirkulasi udara ya. Jadi ini kalau dibilang nggak, lo kalau keluar mobil nih, ini lumayan loh bisa ngebantu nih kayak gini-gini. Walaupun dia nggak pakai heater atau nggak pakai AC buat di jok ya. Pendingin jok dia nggak pakai, tapi lumayan nggak bikin basah juga, nggak bikin gerah juga. Dia nggak ada jok di tengah yang tadi ya, makanya itu unggul lagi di Serena. Itu menjadi sebuah keunggulan Serena. Dia punya jok yang fleksibilitasnya apa ya, bisa dieksplor banget gitu loh. Dia punya jok di tengah, kalau kita mau butuhin di depan, dia bisa relnya bisa sampai depan, punya rel ke depan buat ke tengah, depan ke tengah. Kalau ini nggak ada jok juga, dia diganti sama cup holder di sini. Cup holder penempatan ya cukup HP atau makanan-makanan ringan ya. Di sini ada buat tempat taruh minum. Di sini juga ada armrest, dia captain seat. Nah ini dia punya double sunroof. Gokil. Dia bisa dibuka. Dan dia punya tambahan 2 speaker di atas. Ala-ala kalau di Alphard tuh berarti premium sound. Iya. Makanya plus minus tinggal Sobat Garis 91 tentuin pilihannya sesuai dengan kebutuhan, yang pasti juga sesuai budget. Nggak kalah semuanya juga Serena. Kayak dia punya kabin lebih luas, fleksibilitas dari jok, kepraktisannya bisa di belakang ke depan, tadi kayak speedometer. Dia punya MID, cluster MID udah full digital. Ya kan banyak juga keunggulannya loh Serena daripada Foxy. Kita udah pernah bahas ya duduk di belakang Foxy ya. Ya ala MPV, dia punya cup holder juga di kanan, di kiri. Gue dengan tinggi 181 cm ini juga cukup luas. Bagasinya agak lebih luas Serena, Sob. Agak lebih luas Serena? Iya. Emang secara dimensi memang kayaknya Serena tuh lebih gede loh. Serena tuh lebih gede emang. Secara dimensi itu. Bagasinya luas banget loh Serena. Terus kita tutup. Dia punya vakum juga jok. Mana aja. Nah, dia punya vakum juga. Jadi pintu belakang kanan kiri sama bagasi dia punya vakum. Dia ada vakumnya. Kita sekarang cobain apa dulu, Jak? Serena deh. Serena. Oke, yuk. Foxy. Sobat Garasi 91. Gimana Pak Heru? Nyaman. Enak ya? Iya enggak? Enak loh. Nih. Dia lebih lebaran ini apa? Jauh. Berasa emang lebih luas emang. Nih. Oh. Posisi kaki gua nggak begini. Kalau di Foxy itu kayaknya begini tadi.
Nah, cuman emang berasa nih tuh. Bawa Serena tuh kayak apa ya? Ya masih berasa mobil gedenya sih emang. Di Serena tuh. Gimana Pak? Bawanya Pak? Enak, Enak ya? enak. Gila lu tahun 2014 loh. Kilometer belum nyampe 100.000. Buruan, Sobat Gear 91. Beneran. Buruan nih tipe panoramik lagi. Langka loh, jarang loh. Tuh, gue bilang akselerasi masih lumayan. Ya kalau buat Masih dalam lumayan kota mah lah. cukup sih Pak. Bantingannya yang gue bilang ya, karena dia punya suspensi empuk enggak, keras juga. keras juga enggak. Jadi pas kalau gue bilang. Sebenarnya produk-produk Nissan tuh patut diperhitungkan menjadi list Sobat Gear 91 untuk meminang. Karena kalau Sobat Gear 91 beli produk itu secondnya ya, harganya udah depresiasi ya, udah lumayan cukup jauh. Kalau dibilang jatuh dari barunya, kita akui memang jatuh. Cuman kan kalau Sobat Gear 91 beli secondnya kan, used car-nya nggak ada ruginya jadinya. Ya kan, malah worth it. Jadi udah dapat harga yang turun, depresiasi yang lumayan jauh dari harga barunya. Posisi tidur juga enak. Cuman emang limbungnya berasa memang. Cuman ya emang ini family man. Lo mobil yang kalau buat pakai keluarga itu enak banget, ya kan? Tuh tengah nih bisa, Ja, lo bisa duduk sini juga nih, Ja. Muat ya Pak? Hah, tuh. Bisa lo dudukin juga nih di sini. Buat ya kadang kan kita bawa anak ya, ada yang mau duduk di depan. Jadi kalau dibilang ini adalah 1 2 6 8 seat. 8 seat. Ini yang gue bilang kepraktisan dan fleksibilitas yang jarang ada di setiap mobil MPV. Ini MPV yang kelasnya di bawahnya Alphard, di bawahnya H1. Kalau Alphard dan Nissan kan Elgrand ya Pak. Ini di bawahnya Elgrand. Iya, di bawahnya Elgrand. Di C27 malah jok kayak gininya udah nggak ada. Mesin semuanya platform hampir sama. Masih sama lah. Nah, ini C26 dengan harga yang tahun segitu, berarti kan udah nggak nyampe, ya ini berarti cuman 150 jutaan Sobat Gear 91. Mobil yang masih bisa mengimbangi ya, masih bisa mengimbangi secara fungsionalitas, masih bisa mengimbangi mobil-mobil keluaran tahun 2017-2018. Ya mobil-mobil yang udah masa kini lah ya, Foxy udah banyak penyesuaian juga kan, cukup lebar lah ya, cukup lebar. Ya cuman kalau kita bandingin sama Alphard, ya pasti beda lah. Kalau gue bilang MPV di kelasnya dengan tahun segini gokil loh. Nissan Serena itu masih bisa ngimbangin loh. Gokil. Oke. Kita cobain apa Pak? Kita cobain Foxy. Kita udah pindah ke Foxy tahun 2018. Dan apa kata pertama yang paling membedakan? Bener kan? Lebih sempit. Foxy itu lebih sempit daripada Serena. Cuman jadinya di Foxy itu berasa ya modern, tapi berasa lebih compact emang. Kalau buat badan gue yang segini ya, gue lebih pas. Badan gue lebih pas di Serena. Kalau gue, ini berasa banget sempitnya emang. Cuman ya lebih modern, ya lebih lengkap. Terus dashboardnya, interiornya jauh lebih mewah ya, jauh lebih mewah. Emang dari Serena terus ke sini berasa emang mobil beda eranya tuh berasa banget. Beda era, beda zaman lah. Mobil beda zaman. Kayaknya Serena jadi lebih berasa kunonya memang. Kesini kayaknya wah, mobil emang berasa duduk di mobil dengan tahun yang muda atau lebih baru. Gitu Sobat Gear 91. Nah, cuman secara bantingan, nah ini kita rasain ya. Bantingan hampir-hampir mirip. Di Serena berasa agak lebih limbung. Di sini kayaknya lebih nurut aja nih mobil. Oh, lebih antep ya? Iya, lebih antep, lebih nurut. Mobil berasa lebih nurut, lebih antep. Cuman keunggulannya kalau Serena tadi dia punya MID cluster di depan, ya agak unik tuh dengan full digital. Dan di sini dia ada laci lagi. Padahal hampir sama ya, tenaga hampir sama, transmisi juga sama-sama CVT, tapi emang Foxy diklaim. Dan gue ngerasain memang dari pengalaman Foxy memang lebih irit daripada Serena. Mobil emang berasa lebih compact daripada di Serena. Gimana Pak Heru? Kalau duduk di tengah gimana? Lebih enak di mana? Lebih enak di Foxy sih kalau ini.
Oh, lebih enak di Foxy? Iya. Kenapa, Pak? Karena joknya Coba. Hah? itu lebih kayak Serena itu kaku ya, ini lebih. Oh gitu? Iya. Karena kulit kali ya, Iya. kulitnya ya? Joknya berarti lebih empuk ya, Ru? Empuk. Joknya lebih empuk. Empuk. Oh, Pak Heru malah menyimpulkan lebih enak di Foxy ya? Mungkin kalau badan yang nggak setinggi gua, duduk di Foxy di depan juga lebih enak paling. Karena kan dia MPV-nya dapat nih dengan berarti dia 7 seater ya. 7 seater dia dapat, dia compact juga buat pemakaian dalam kota, masuk-masuk gang. Emang berasa sih. Gue dari Serena bawa berasa mobil emang kedodoran gitu. Maksudnya mobil lebih gede emang. Berasa mobil gede. Tapi ketika masuk Foxy nih, gue kayak mobil ini compact. Padahal MPV loh. Maksudnya MPV beneran, bukan LMPV. Ini MPV beneran yang dengan sliding door, terus headroomnya juga Besar. lebih tinggi gitu. Tapi gue di Fox ini kayaknya lebih compact, lebih praktis, lebih gesit gitu. Nah itu beda banget ya karakternya. Kalau gue bikin kesimpulan ya, kalau Sobat Garasi 91 pengen yang mobil yang penting memenuhi kebutuhan keluarga, bisa bawa banyak orang, barang-barang juga bisa sambil di berpergian full satu keluarga ya, 7 orang gitu, bawa anak-anak, full juga barang, yang penting terpenuhi itu aja gitu. Ya nggak banyak gimmick-gimmick, nggak perlu interior yang fresh, terus nggak perlu yang tampilan-tampilan modern. Serena udah cukup Sobat Garasi 91. Harganya juga sangat affordable ya, wajar, terus masih masuk akal, justru malah worth it, value for money di Serena. Tapi kalau Sobat Garasi 91 pengen mobil yang sama-sama memenuhi kebutuhan keluarga, tapi pengen tampil yang lebih fresh, lebih modern, berasa mobil yang emang mobil baru ya, mobil masa kini. Terus pengen lebih compact, Sobat Garasi 91 pengen lebih compact, terus ini bisa ada double sunroof ini ya. Sobat Garasi 91 ini pilihannya. MPV-nya dapat, modern dapat, buat compact, buat belusukan masuk-masuk gang juga masih bisa nih mobil, masih pede gitu Sobat Garasi 91. Nah sayangnya lagi Foxy sekarang yang baru kan, walaupun dilengkapi ADAS ya, diganti ADAS ya, malah dihilangin double sunroofnya. Makanya lumayan Foxy yang non facelift ini masih jadi incaran juga, makanya harganya stabil. Oke, sip, kita udah sampai. Oke, Sobat Garasi 91, itu tadi kita udah bahas kedua mobil ini ya secara lengkap. Di sini ada Serena tahun 2014, ini yang tipe HWS panoramik, dan di sini ada Foxy tahun 2018. Kalau teman-teman mau cobain langsung, mau tahu perbedaan yang langsung, silakan ayo kita teman-teman mampir main ke outlet kita, ke dealer-dealer kita ya. Garasi 91 ada di Garasi 91 Cipinang, ada di Garasi 91 Jati Asih, ada di Garasi 91 Pekayon. Kalau teman-teman mau nanya-nanya dulu, mau kontak-kontak tim kita, bisa kontak juga ya di Instagram kita @garasi91, TikTok, ikutin live kita juga di TikTok. Bisa kunjungi juga website kita kalau mau lihat stok kita lengkap di www.garasi91.com. Oke teman-teman, semoga konten ini memberikan manfaat buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih mobil, nggak salah pilih, bisa tahu perbandingannya dan sesuai dengan harga, dan bisa melengkapi kebutuhan sesuai dengan budget. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.